Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidah yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, berkat rahmat serta bimbingannya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat dipertemukan kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan karunia Allah yang satu ini senantiasa menyertai kita di hari-hari yang akan datang, sehingga memungkinkan kita semua dapat meningkatkan amal kebajikan kita, dapat meningkatkan amal saleh kita, bahkan dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing serta membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang penuh iman tauhid ini. Dan inilah yang menjadi kunci daripada keselamatan kita serta kunci kebahagiaan kita di dalam menapaki kehidupan kita fid dunya sekarang ini sampai kemudian kita ke akhirat kelak. Mudah-mudahan bimbingan-bimbingan semacam itu akan selalu menyatu menyertai gerak langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian mengganti seorang penceramah yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti tidak mengurangi makna ukhuwah kita
persaudaraan kita setiap minggu yang selalu digelar di masjid yang kita cintai ini. Satu tema yang ingin saya perbincangkan dengan bapak-bapak dan ibu semua, akhir-akhir ini dirasakan betul betapa banyak di sebagian umat yang merasakan dirinya sakit hati. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, saya ingin mencoba bagaimanakah mengobati luka hati ini. Mudah-mudahan jamaah Sunda Kelapa nggak ada yang luka hati, ya Bu ya. Judul ini saudara sekalian saya ambil teringat kenangan masa lalu saya 20 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ketika saya akan meninggalkan sebuah dusun kecil di mana saya dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua saya. Dan ketika saya akan meninggalkan kampung itu menuju kota Jakarta, ibunda tercinta saya berwasiat kepada saya dalam bahasa yang diucapkan dengan bahasanya sendiri. Ibu saya mengatakan begini, Bu, Tony, kamu akan meninggalkan kampung kelahiranmu dan kamu akan menuju sebuah daerah, kota besar, ibu kota negara. Kamu akan menjumpai suatu proses kehidupan yang berbeda dengan kehidupanmu, berbeda peradabannya, berbeda latar belakang kehidupan masyarakatnya, bahkan akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang banyak. Pada suatu saat, kata ibu saya, tidak menutup kemungkinan kamu akan menjumpai beberapa hal yang mungkin kamu sendiri akan merasakan betapa pedihnya hati kamu dengan perbedaan hidup itu. Tidak ada sesuatu yang akan ibu bawakan kepada Anda dengan kepergian Anda, kecuali untaian nasihat yang ingin ibu berikan kepadamu, katanya. Saya diberikan 5 wasiat, ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan 5 wasiat ini, kata ibu saya, kamu mempunyai pedoman, ketegaran hati, sehingga kamu bisa beradaptasi dan mengisi langkah-langkah kehidupanmu di daerah baru yang akan kamu tempati itu. Wasiat itu, ibu-ibu sekalian, diungkapkan dengan bahasanya sendiri, karena ibu saya dilahirkan di suatu dusun tertutup dari kebudayaan-kebudayaan modern. Bahkan bahasa Indonesia saja, ibu sekalian, itu terbata-bata. Jadi wajar kalau ibu saya memberikan nasihat bukan dengan bahasa Indonesia yang fasih, tetapi wasiat itu diberikannya dalam bahasanya sendiri. Apa wasiat itu, ibu sekalian? Ibu saya mengatakan begini, tambah ati iku limang warnane, maca Quran kudu weruh ing maknane. 70% nggak paham nih, saya yakin, karena ini wasiat untaian syair yang saya pelajari dari Arab di Solo, alias Cirebon lah, ada yang paham ini. Kata ibu saya, obatnya luka hati ada 5 perkara. Yang pertama, maca Quran kudu weruh ing maknane. Bacalah Al-Quran, syukur kalau sampai kamu mengerti artinya.
Ketika wasiat ini disampaikan, ibu-ibu dan para pas sekalian, dahulu saya beranggapan ini sekedar wasiat ibu kepada anaknya yang akan pergi jauh. Tapi ternyata ketika saya mempelajari kitab suci yang saya cintai, Al-Quranul Karim, kita pelajari tentang tafsir-tafsir Al-Quran, ternyata ini bukan sekedar wasiat dari seorang ibu kepada anaknya, tapi justru itu adalah merupakan pesan daripada Al-Quran itu sendiri. Ketika seseorang dilanda keresahan hati, ketika seseorang dilanda hal-hal yang tidak bisa menenangkan pikirannya sendiri, dan ketika Al-Quran itu dibaca, justru Al-Quran akan berfungsi syifa'un lima fis sudur, akan menjadi obat penawar hati. Oleh karenanya hadirin sekalian, ajaran agama kita mewajibkan setiap kali seseorang yang mengaku dirinya muslim-muslimah wajib untuk berkesanggupan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bacaan-bacaan Al-Quran yang diiringi dengan kefasihan, tartil, tajwid dan sebagainya, itu betul-betul akan dirasakan syifa'un lima fis sudur, obat penawar hati saudara sekalian. Oleh karenanya saudara sekalian, dahulu ketika saya itu memulai belajar Al-Quran, berbeda sekali para sekalian dengan anak-anak kita belajar Al-Quran sekarang. Banyak anak-anak kita belajar Al-Quran, belum mulai belajar Al-Quran, anak kita sudah mengatakan, "Pak, saya pengen ngaji 6 bulan khatam." Bagaimana mungkin Al-Quran setebal 30 juz bisa khatam 6 bulan sekalian? Boleh jadi disusun berbagai metodologi kilat, metodologi cepat, apa yang dikatakan metodologi ikro, metodologi kiroati dan sebagainya. Itu tidak bisa kita pungkiri para ibu sekalian, bisa mempercepat seseorang membaca Al-Quran. Tetapi untuk bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan baik, metode-metode tersebut tidak menjadi jaminan untuk bisa diterapkan secara yang sebenarnya. Oleh karenanya saudara sekalian, waktu saya dahulu ngaji di hadapan kiai saya, bukan seminggu 1 kali saya ketemu dengan guru saya, tetapi sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam harus 3 kali bertemu dengan guru. Bayangkan ibu-ibu dan para pas sekalian, ketika saya pertama kali ketemu dengan guru saya, kiai saya untuk ngaji, itu dites mengucapkan huruf alif saja, itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Kata kiai saya, coba ucapkan huruf alif. Saya mengatakan alif, salah, kata kiai. Berkali-kali mengucapkan alif salah. Lama-lama saya mikir, ketemu guru kayak begini mesti berani bertanya. Maka saya ngomong kepada guru saya, "Kiai, sudah 5 hari saya belajar alif kok salah melulu. Alif yang benar tuh yang gimana?" Jadi kiai zaman dulu itu sekalian menunggu, kalau murid itu berani bertanya berarti ada kesungguhan untuk bisa. Maka dengan pertanyaan itulah kiai memulai memberikan bimbingan. Oh, berarti anak ini itu punya semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Itu baru diterangkan sekalian, alif yang benar itu coba kau tatap wajah kiai dan kamu perhatikan betul bagaimana mimik mulut dan lidah kiai untuk mengucapkan alif. Itu saya melotot ibu sekalian, memandang wajah kiai itu, gimana alif yang benar, cuma mau cari alif yang benar. Betapa pengorbanan untuk bisa bertatap muka dengan seorang guru. Begitu saya perhatikan, lantas kemudian kiai memberikan bimbingan.
Perhatikan baik-baik, alif yang benar harus diucapkan alif. Oh, ada suara F-nya, saya bilang di akhirnya itu sampai kelihatan empuk, alif. Ngaji berhari-hari cuma dapat alif itu, Bu. Pulang laporan ke orang tua saya, ibu, alif saya lulus, dirangkul oleh orang tua. Bu, berkah nak, kamu mendapat bimbingan dan kamu lulus. 1 minggu belajar alif, dites lulus, syukuran di rumah, saudara sekalian. Jadi tolong kalau anaknya mau ngaji 6 bulan pengen khatam, jangan dituruti yang model kayak begini. Ini pasti alifnya nggak lurus. Itu zaman dulu. Ya, ibu-ibu yang lahir zaman Siti Nurbaya, bapak-bapak sempat pengalaman mengalami metodologi pengajian semacam itu. Jadi pantas kalau orang tua kita sekarang Al-Qur'annya itu pasti baik, pasti bagus, karena bimbingan ulama-ulama dulu begitu tekun dan sabarnya memberikan pengajaran Al-Qur'an kepada anak. Yang paling repot, saudara sekalian, waktu saya belajar awal ngaji itu justru belajar mengucapkan huruf dod. Saya nggak tahu nih, kalau dodnya orang Sunda Kelapa dites lulus apa enggak, saya nggak tahu. Sebab Rasul sendiri mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dod. Sayalah orang yang paling sempurna, paling fasih untuk mengucapkan huruf dod, kata Nabi. Tidak akan pernah ada kefasihan seorang mengucapkan dod kecuali aku. Rasul sendiri sudah menggariskan, Pak, saking susahnya mengucapkan huruf dod. Ibu-ibu sekalian, kalau alif saja 5 hari, dod bisa ibu bayangkan berapa lama saya lulus latihan mengucapkan dod itu. Kata Kiai, coba ucapkan dod. Dod, saya kata. Salah, kata Kiai. Dod nggak pakai mencu-mencuan. Dod mencu salah, Pak. Saya kurangi mencunya. Dod. Salah, kata Kiai. Yang mencu aja salah, apalagi yang nggak mencu. Wah, repot ketemu Kiai kayak begini. Saya tanya kembali, Kiai, 2 minggu dod saya salah terus. Dod yang benar itu yang gimana? Kawan saya memberikan saran itu, Bu. Ton, kalau kamu dodnya pengen lulus, kamu cari kapas, katanya. Untuk apa, saya bilang, apa hubungan dod dengan kapas? Oh, itu penting, katanya. Kalau kamu meletakkan kapas di atas tangan, kamu mengucapkan dod, kapasnya terbang, lulus, katanya. Ini yang bener aja, saya bilang, susah begini ngaji itu zaman dulu itu. Akhirnya ibu-ibu dan para tos sekalian, saya latihan dot dengan kapas berhari-hari itu. Kapasnya nggak terbang-terbang, Bu. Nah, saya mikir, Pak, bagaimana caranya supaya tes dot saya ini lulus di hadapan kiai saya. Saya mengambil inisiatif, saya tesnya habis subuh. Saya pikiran kiai zaman dulu tuh kalau malam nggak tidur, jadi kalau ngajarin subuh santrinya sambil ngantuk. Siapa tahu ngantuknya guru itu menyelamatkan tes saya, begitu. Ini strategi namanya, Pak. Jadi ibu sekalian, waktu subuh saya ketemu kiai, saya lihat dulu tuh wajah kiai itu. Wah, bener, setengah ngantuk kiai ini. Iya. Saya datang kiai, saya bilang, saya mau tes huruf dod. Ya, baik, kata Kiai. Saya sudah siap-siap dengan kapas, ibu sekalian, dengan harapan langsung lulus gitu ya, straight set lulusnya. Begitu saya mengucapkan dod, para ibu sekalian, begitu dod, kapasnya nggak terbang, saya tarik aja kapasnya ke bawah. Apa kata Kiai, para ibu sekalian? Tony, kenapa dodnya duluan, kapasnya belakangan, katanya. Saudara sekalian, ya Allah, makanya khianat sama kiai itu nggak boleh, Bu. Ya. Coba bayangkan, ngantuk aja kapas jatuh belakangan, tahu. Inilah namanya kiai punya ilmu al-kasyaf yang diberikan oleh Allah, maka tahu kekurangan-kekurangan santri. Inilah kelebihan kiai-kiai zaman dulu, saudara sekalian. Maka pantas kalau santri-santrinya jadi orang-orang benar, orang-orang hebat, dan orang-orang yang berguna. Nah, maka saudara sekalian, dengan metode-metode semacam ini, Masya Allah, saya merasakan ada kemanfaatan yang luar biasa dari bimbingan-bimbingan kiai saya tentang Al-Quran khususnya dan ajaran-ajaran agama pada umumnya.
Nah, anak-anak sekarang ibu sekalian ngaji itu diatur oleh murid gurunya. Dulu saya waktu masih aktif jadi guru privat para sekalian, bayangkan saya datang yang mau diajar masih tidur, Bu. Terus saking keselnya orang tuanya ambil ember disiram tuh anak. Nah, ini juga kurang mendidik yang model kayak begini. Nah, zaman dulu para sekalian ada yang diberlakukan oleh para kiai itu metode ta'zir. Ta'zir itu sebuah hukuman yang diberikan kepada santri yang tidak taat. Tidak taat, tidak tepat waktu, banyak males, itu diberikan ta'zir dulu oleh kiai. Ya, ta'zirnya itu yang mendidik. Jadi kalau saya terlambat datang sesuai dengan yang dijadwalkan oleh kiai, apa ta'zirnya? Ngisi kamar mandi kiai, saudara sekalian. Dan jangan dulu ngisi kamar mandi kiai, orang di kampung bikin kamar mandi itu ukurannya 2 kali 2 meter, tingginya 1,5 meter. Itu kamar mandi kiai zaman dulu. Nah, kalau menuin ini dikerek pakai timba, saudara sekalian, apa bukan suatu peringatan untuk murid? Tapi justru santri menjadi hati-hati, daripada kita nimbain kamar kiai yang tingginya sebesar itu, wah, lebih baik datang buru-buru. Ini para sekalian. Nah, kalau sekarang santri diberikan ta'zir belum ngaji udah bubar, Pak. Saya yakin itu. Nggak ada ta'zir aja males kalau mereka nggak mau. Ini barangkali sebuah perjalanan peradaban umat manusia, dan inilah yang dimaksud dengan apa yang dikatakan pergeseran-pergeseran budaya. Nah, memang para sekalian, kenapa metode semacam itu dulu bisa diterapkan? Pertama, belum ada televisi. Ya, saya ingat betul di kampung saya tahun 66, Bu, itu satu desa begitu besar, radio saja cuma 1 orang yang punya. Saya ingat ketika ada pengadilan Subandrio zaman pasca gerakan 30 September PKI, itu orang habis subuh sudah berdoa selesai, pengen dengerin persidangan Subandrio, ngumpul kayak lapangan itu, dengerin radio 1. Belum ada televisi para sekalian. Nah, kalau sekarang memang kesulitannya bukan sekedar di rumah punya televisi 1, ada 1 rumah tiap kamar ada televisinya. Bagaimana metode kiai kita zaman dulu bisa diterapkan? Persaingannya begitu berat. Tapi betapapun itu beratnya, ibu dan para sekalian, Al-Quran akan memberikan satu jaminan, syifa'un lima fis sudur, bagi yang menguasainya, bagi yang membacanya, dan bagi yang memilikinya. Lan kapindhone salat wengi lakonana, kaping telune wong alim gembulana. Tolong kalau yang terjemahkan saya kasih bonus, Bu. Ini bonus mesti diterapkan metode ceramah biar semangat. Lagi-lagi kuis televisi bonus itu. Coba dong yang kaya-kaya mensponsori. Yuk, ceramah di Sunda Kelapa ada bonusnya loh, kan tambah menarik. Bahasa apa kira-kira? Ya tahu sendiri aja lah. Yang kedua, lo obat luka hati itu sholat wengi lakonana, kerjakan sholat malam, kata ibu saya. Kalau kamu nanti dihadapkan dengan perasaan resah hati, resah pikiran, dan kamu tidak bisa mengatasi problematika hidupmu, kuncinya pada yang kedua, kerjakan sholat malam. Saya pikir para sekalian, ini dulu sekedar wasiat ibu saya biasa kepada anaknya yang akan pergi jauh. Ternyata begitu saya mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, perintah menegakkan sholat malam justru merupakan bagian penting ajaran Al-Quran itu sendiri. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan dari sebagian malam-malammu, fatahajjad bihi, tegakkan olehmu tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
nafilatan sebagai satu bagian ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengan tahajud yang kau laksanakan ke hadapan Tuhanmu itu akan mengangkat derajatmu menjadi kedudukan maqaman mahmuda, orang yang kedudukannya paling terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut catatan Al-Quran, para sekalian, itu tidak ada jabatan dan kedudukan yang diemban oleh seseorang, baik menyangkut jabatan profesional maupun jabatan-jabatan akademika, jika dibanding dengan apa yang dijadikan Al-Quran kedudukan maqaman mahmuda. Umat yang telah diberikan kedudukan maqaman mahmuda inilah yang akan menjadi catatan utama. Dia termasuk orang yang taqarrub kepada Allah, dan orang yang sudah taqarrub dengan Allah, apapun yang diminta akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu dan para sekalian, saya ingin membuktikan ini. Nasihat orang tua saya itu saya ingat sekali dalam perjalanan hidup saya, ibu sekalian, ketika saya merencanakan akan berumah tangga. Waktu itu kuliah saya belum selesai, Bu. Ya, sudah kuliah berada di bagian akhir tapi belum selesai. Ketika saya menyampaikan kabar kepada teman-teman saya di kampus bahwa saya mau kawin, mau nikah, seluruh teman saya mentertawakan saya, Bu. Kenapa ente mentertawakan? Saya bilang, saya yang mau kawin, saya yang mau happy, kok ente yang susah. Itu pikiran saya waktu itu, Pak. Apa jawab salah seorang teman saya? Ton, ente mau kawin, bini ente mau dikasih makan apa? Kuliah saja ente belum selesai, ya dikasih makan nasi, saya bilang. Pokoknya saya tidak menghiraukan sekalian apa yang dijadikan bahan tertawaan teman saya ini. Saya punya kunci, insya Allah, karena kawin ini mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran agama, dan ini kami anggap sebagai satu kebutuhan hidup saya, maka saya bismillah fatawakkal ala Allah. Pendek kata, kawin, nikah. Saya ingat betul perjalanan bulan pertama saya berumah tangga, dan pada waktu itu para sekalian saya sudah menjadi marbot Masjid Sunda Kelapa. Saya ingat betul para sekalian, saya diberikan honor oleh pengurus masjid ini ketika saya jadi marbot di Sunda Kelapa itu Rp46.000 per bulan. Dengan bekal Rp46.000 inilah, ibu dan para sekalian, saya mencoba untuk mengawali membina rumah tangga. Ketika honorarium bulan itu saya terima dan saya serahkan kepada istri saya memang berpesan, adidangku sayang, jangan kau buka honor ini di hadapan mata kakanda, simpanlah jauh-jauh pulang dan masuk ke dalam rumah. Ya, namanya orang lagi setia, nurut saja itu, Bu. Masuklah istri saya membawa amplop itu, saudara sekalian. Sore harinya istri saya izin, Mas, aku besok mau ke pasar, tak belanja, dan kalau nanti Mas bangun tidur kemudian mau bekerja, saya tidak ada, terlebih dahulu saya izin sore ini. Baik. Saya pulang kerja, dapat laporan lagi para sekalian, perincian belanjaan hari itu. Ketika dia menyampaikan, Mas, uangmu sudah aku belanjakan. Pertama untuk beli bedak dan lain-lain Rp16.000. Ini bapak paling mikir nih, bayangkan bedak Rp16.000 yang dibeli pada saat itu baru kategori merek FIFA, belum Mirabella. Belum ada memang Mirabella waktu itu ya, 84. Saya mikir, Pak, ya Allah, 46.000 potong 16 ini baru ukuran bedak. Saya baru sadar kalau dulu waktu saya memberitahu teman saya mau kawin, teman saya mentertawakan, ini barangkali yang ditertawakan itu. Saat itulah ibu dan para sekalian, back to basic. Saya kembali kepada dasar keimanan. Saya kembali mengenang sekian tahun pesan ibu saya tercinta.
Kalau Anda menghadapi keresahan hati untuk bisa menjawab permasalahan hidup, back to Allah. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Saya enggak ribut, Bu. Saya menjawab dengan mencoba malam hari bangun, lapor kepada yang menciptakan saya, menciptakan istri saya, dan lapor kepada yang memerintahkan saya supaya berumah tangga. Waktu itu masih kuliah, Pak. Idealisme hidup masih luar biasa. Maka ketika saya bertahajud kemudian berdoa, ada bisikan nurani saya yang tidak terbahasakan kepada Allah. Apa bisikan nurani saya? Ya Allah, tidak sekali-kali engkau menciptakan makhluk manusia bernama Fatoni. Saya yakin engkau bisa menjamin makannya Fatoni di dunia. Itu bisikan saya pertama, Pak. Tidak sekali-kali engkau mensyariatkan kepada hambamu untuk berumah tangga supaya melahirkan keturunan. Atas perintahmu saya lakukan. Pasti engkau akan menjamin rizki rumah tangga kami, ya Allah. Kalau kamu nanti di kemudian hari, ya Allah, tidak sanggup menjamin makannya Fatoni, menjamin makannya istri Fatoni, di akhirat saya akan mengadu dan protes kepada Anda, ya Allah.